Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel Pojok Tutorial. Kali ini saya akan men-share kepada teman-teman tentang cara untuk memberikan gerakan-gerakan animasi pada tokoh wayang yang telah dibuat di kartun animator 5 ya teman-teman. Jadi saya di dalam video ini tidak akan membagikan sharing tentang cara penulangan, karena teman-teman bisa melihat video-video tutorial sebelumnya ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan fokus pada tutorial tentang bagaimana cara untuk memberikan gerakan pada tokoh wayang yang sudah dibuat. Dalam hal ini gerakan-gerakan tersebut akan dibuat secara manual ya teman-teman. Untuk itu ikuti terus video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe guna mendapatkan video-video tutorial yang terupdate. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat tokoh karakter wayang kulit yaitu Bratasena atau Brotoseno ya. Jadi saya sudah menambahkan ridging atau penulangan pada bagian tubuh dari Bratasena ini. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menambahkan animasi secara manual di program kartun animator 5 ini ya teman-teman. Jadi ini masih ada di composer mode. Untuk menambahkan animasi kita pindahkan dulu atau switch dulu dari mode composer menuju ke backstage ini ya teman-teman. Oke, di sini sudah masuk ke stage mode. Kemudian kita aktifkan, di sini ada timeline ya. Kita klik dulu timelinenya. Kemudian di sini muncul beberapa menu yang bisa kita pakai. Selanjutnya kita akan menambahkan gerakan tangan dalam hal ini secara manual di frame-frame tertentu ya. Sebagai contoh di sini saya akan mulai di frame 10 untuk menambahkan gerakan tangan. Setelah itu kita klik di tokoh Bratasena ini. Kemudian kita klik kanan. Nah, di sini ada motion key editor. Kita klik di sini ya. Akan muncul semacam pose. Jadi melalui titik-titik ini kita bisa melakukan penambahan animasi secara manual. Sebagai contoh, pada frame 10 di sini saya akan menambahkan gerakan tangan. Jadi tangan yang di sini akan turun, maka cukup kita klik di titik yang berwarna hijau ini ya, pas yang di lengan. Nah, kemudian akan terlihat di sini ada segi 4 dengan titik-titik tertentu. Kita tinggal memutarkan saja. Ya, di sini ada kursor yang sudah berubah bentuknya. Jadi saya akan contohkan. Ini seperti ini adalah gerakan menurun.
atau sebaliknya kita bisa naikkan tangannya ke atas. Jadi sesuai kebutuhan. Sebagai contoh di sini saya naikkan ke atas. Kemudian kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Ini saya coba mundurkan lagi di frame 0. Kalau kita play, nah terlihat dari frame 0 sampai dengan frame 10 itu terdapat gerakan tangan dari semula dia lurus, kemudian naik secara perlahan ke atas. Jadi bisa dilihat di sini ya, ada titik berwarna putih di sini menunjukkan bahwa kita sudah menambahkan animasi gerakan tangan, yaitu mulai dari frame 0 sampai dengan frame 10 ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa menambahkan lagi variasinya. Misalkan dari frame 10 sampai 20 gerakannya masih tetap di sini, tidak ada perubahan, maka kita cukup mengcopy ya titik ini, kita klik kanan, kemudian copy, lalu kita taruh kursornya di frame 20, kemudian kita paste ya teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa pada frame 10 sampai dengan frame 20 itu tidak ada gerakan apapun. Jadi kalau kita ulangi lagi di sini, mulai dari 0 sampai frame 10 dia berhenti, kemudian dari frame 10 sampai 20 dia tetap berada pada posisi yang sama ya. Baru dari sini kita bisa menambahkan gerakan lain. Misalkan tangan ini nanti akan kembali lurus ke bawah ya teman-teman. Jadi tinggal ditaruh saja di mana frame-nya di sini. Mungkin di 35, saya coba di 35. Kemudian kita klik lagi karakter peratasinannya, klik kanan, kemudian motion key editor akan muncul, lalu kita klik lagi pada titik lengan di sini ya teman-teman. Setelah diklik, kemudian kita putarkan lagi, karena lengan bawah ini akan kembali ke bawah, maka kita putar ke arah bawah sebagai contoh seperti ini. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi dari frame 20 sampai dengan frame 35 akan terjadi pergerakan tangan seperti yang terlihat di sini ya teman-teman. Oke. Nah, lakukan proses yang sama untuk frame selanjutnya ya. Misalkan di frame 50 saya akan melakukan gerakan tangan yang satunya lagi menuju ke arah depan gitu ya. Tinggal diklik kanan, kemudian motion key editor. Karena yang akan digerakkan adalah tangan yang sebelah, maka kita klik di lengan yang ada di sini, left forearm ya. Kemudian kita putarkan lengannya menjadi seperti ini. Jadi kalau kita gerakan dari frame 35 yang tadinya lurus, kemudian lengan bawahnya itu akan bergerak ke arah depan sampai dengan frame 50 ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat
proses ini ya, saya akan mencoba untuk menambahkan beberapa gerakan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk menambahkan gerakan animasi secara manual pada tokoh wayang yang kita buat. Sekarang kita akan coba untuk lihat hasil akhirnya ya teman-teman. Jadi ini gerakan tangan yang sudah saya buat tadi. Jadi pendek saja karena saya hanya membuatnya sampai dengan frame sekitar 165. Kalau akan ditambahkan lagi ke frame-frame berikutnya tinggal dilakukan sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Jadi sangat mudah tentunya untuk kita membuat gerakan animasi pada tokoh wayang kulit ini ya teman-teman. Kita lihat sekali lagi hasilnya. Oke, sudah selesai. Oke, itu tadi teman-teman sharing saya secara singkat tentang bagaimana cara menambahkan gerakan animasi pada tokoh wayang ya. Jadi penambahan tersebut dilakukan secara manual sehingga kita bisa secara leluasa menambahkan atau membuat variasi-variasi gerakannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.